takut ulat tuh kan parnoan tuh. Itu kayak kan orang jalan tuh kaki kok kayak kelilit gitu. Oke, halo kawan-kawan semua. Hari ini saya dalam perjalanan untuk menemukan satu tanaman untuk tugas mata kuliah bakteriologi yang akan dijelaskan mengenai patogen yang menyerangnya. Nah, kita lihat tanaman apa, sebentar lagi kita akan sampai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, izin juga Ibu Dr. Hadatul Rahma sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar bakteriologi tumbuhan. Saya di sini Sudesi Diki dengan nomor induk mahasiswa 2410 25246. Ini adalah tugas mata kuliah saya mengenai pembuatan video soal tanaman dan bakteri patogen yang menyerangnya. Nah, di sini sebelumnya kawan-kawan bisa lihat ini adalah tanaman yang akan kita jadikan objek pada kali ini. Tanaman ini namanya adalah Nepenthes atau bahasa Indonesia kita kenal biasanya dengan nama kantong semar. Nah, kantong semar ini sendiri dalam beberapa tahun terakhir itu mulai sering didengar oleh kalangan penghobi sebagai salah satu komoditas tanaman hias. Kalau teman-teman bisa lihat, nah ini kenapa dinamakan kantong semar? Karena memang di bagian ujung daun tanaman ini, nah dia tuh menghasilkan seperti kantong gitu ya. Ini bisa kawan-kawan lihat. Nah, kantong ini sendiri itu merupakan hasil dari evolusi si tanaman ini karena ketidakberdayaan akarnya untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Nah, untuk yang kita lihat di sini sekarang adalah Nepenthes ampullaria. Nah, ini adalah kantong semar dari dataran rendah. Nah, untuk kawan-kawan ketahui juga, kantong semar ini juga merupakan tanaman yang spesiesnya sangat banyak dan cukup banyak ditemukan di Indonesia. Dari sekitar 190-an spesies yang sudah dipublikasikan, itu setengahnya atau bahkan lebih ya beberapa tahun terakhir itu sudah lebih setengahnya itu adalah berasal dari Indonesia. Nah, di sini di tanaman ini dalam beberapa tahun terakhir juga penyakit yang dilaporkan oleh serangan bakteri itu biasanya adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Erwinia. Makan dulu. Nah, sebelum kita kenalan sama penyakitnya lebih jauh mengenai tanaman ini, si tanaman ini itu adalah tanaman karnivora atau tanaman yang mengambil nutrisi dari mangsa yang masuk ke dalam kantongnya. Untuk ampullaria sendiri, dia tuh bahkan dikategorikan sebagai omnivora ya, karena dari beberapa literatur si ampullaria ini tidak hanya memakan serangga atau hewan-hewan lain, tapi dia juga mengambil nutrisi dari daun atau serasah yang masuk ke dalam kantongnya. Tuh, kawan-kawan bisa lihat. Nah, nutrisi dari serasa ini juga dijadikan oleh si kantong semar sebagai asupan tambahan lain selain dari serangga itu sendiri. Nah, kawan-kawan, untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Erwinia pada tanaman kantong semar itu sendiri adalah seperti bercak pada daun ini. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Nah, bakteri ini menyebabkan semacam bercak-bercak yang menyebabkan daunnya mengalami nekrosis. Nah, lama-kelamaan daunnya nanti akan menguning lalu mengering seperti ini. Nah, untuk bakteri ini sendiri, untuk spesiesnya yang secara spesifik sendiri belum dipublikasikan atau belum diketahui. Tapi dari jurnal yang telah beredar bisa dipastikan karena serangan yang dihasilkan itu adalah disebabkan oleh bakteri Erwinia. Nah, untuk kantong semar sendiri itu kita pengendaliannya sejauh ini masih belum mempunyai bakterisida tertentu ya. Tapi pengendaliannya secara umum kita bisa melakukan dengan membuang bagian tanaman yang sakit. Lalu kita juga bisa menggunakan bahan pestisida nabati atau mengisolasi tanaman yang sakit dari tanaman yang sehat. Nah, untuk pengendalian seperti itu akan disesuaikan sendirinya dengan gejala yang kita temukan. Nah, jadi begitu ya rekan-rekan secara singkat mengenai tanaman kantong semar dan juga penyakit yang menyerang tanaman ini sendiri. Semoga kelestarian si kantong semar dapat kita jaga bersama-sama karena tanaman ini juga merupakan salah satu tanaman yang dilindungi baik di Indonesia maupun dunia. Kalau di dunia sendiri, si kantong semar ini termasuk ke dalam tanaman yang dilindungi oleh
IUCN itu terdaftar dalam red list atau sangat terancam. Jadi semoga tanaman ini tetap lestari dan kita bisa tetap menjaga populasinya di alam bebas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.